Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Julianti dari kelas VM19D dengan NIM 10721112219. Pada video kali ini saya memilih metode analisis tren. Apa sih metode analisis tren itu? Metode analisis tren dalam persentase ini bertujuan untuk mengetahui tendensi atau kecenderungan keadaan keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang, baik kecenderungan naik, turun maupun tetap. Teknik analisis ini biasanya digunakan untuk menganalisis laporan keuangan yang meliputi minimal 3 periode atau lebih. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan perusahaan melalui rentang perjalanan waktu yang sudah lalu dan memproyeksi situasi masa itu ke masa yang berikutnya. Mengapa memilih analisis tren? Alasan saya memilih analisis tren sebagai calon investor yang akan mencari perusahaan dan sebagai seorang pengusaha yang ingin melihat pesannya dari sisi keuangan, yaitu analisis ini dapat mengetahui perkembangan suatu perusahaan melalui rentang perjalanan waktu yang sudah lalu dan memproyeksi situasi masa itu ke masa yang berikutnya. Analisis tren ini juga bermanfaat untuk menilai situasi tren perusahaan yang telah lalu serta dapat memprediksi tren perusahaan di masa yang akan datang berdasarkan garis tren yang sudah terjadi itu. Analisis ini biasanya digunakan para analisis untuk melihat kecenderungan ataupun perkembangan perusahaan selama periode tertentu yang sudah berlaku maupun yang akan datang. Berikut ini laporan laba rugi PT Maharani Fararel. Rumus perhitungan analisis tren. Angka indeks sama dengan tahun pembanding dibagi tahun dasar kali 100%. Contoh perhitungannya yaitu angka indeks sama dengan 10.000 dibagi 12.000 kali 100% menghasilkan 83%. Yang menjadi tahun pembanding adalah tahun 2012 dan yang menjadi tahun dasar adalah 2011. Begitupun contoh perhitungan selanjutnya. Di dalam laporan laba rugi, kita dapat melihat laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Nilai laba yang dihasilkan PT Mahari Fararel setiap tahunnya mengalami penurunan 11%. Di tahun 2012 27%, di tahun 2013 44%, di tahun 2014 menurun jumlah laba yang dihasilkan disebabkan oleh berkurangnya nilai penjualan setiap tahunnya. Ini artinya kinerja manajemen perusahaan kurang baik.